Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik berjudul Increase Customer Satisfaction by Social Media Listening with AI NLP. Tim kami terdiri dari Alfian, Destia, Indah, Indra, dan Stefani. Dan proyek ini adalah implementasi nyata penggunaan artificial intelligence, khususnya natural language processing atau NLP, di bidang retail otomotif dengan studi kasus dari PTA. Baik, tentunya yang pertama, mari kita pahami terlebih dulu konteks dari industrinya, di mana dalam bisnis otomotif, alurnya dimulai dari manufaktur komponen dan mesin, lalu perakitan kendaraan hingga ke showroom dan pusat layanan purna jual. Pada tahap retail dan after sales, indikator kinerja utamanya meliputi penjualan, layanan purna jual, serta pengalaman pelanggan. Target utama kita di sini adalah meningkatkan customer satisfaction dan mempercepat complaint resolution time. Disinilah peran AI menjadi sangat penting. Saat ini, proses penanganan keluhan pelanggan masih bersifat reaktif. Dealer baru mengetahui adanya masalah setelah pelanggan datang dengan keluhan. Akibatnya, dibutuhkan waktu lama untuk investigasi, pengecekan ketersediaan suku cadang, hingga tindakan korektif. Masalah utamanya adalah waktu tunggu yang panjang dan keterlambatan respons terhadap pelanggan. Jadi, bagaimana jika keluhan pelanggan bisa kita deteksi lebih awal, bahkan sebelum mereka datang ke dealer? Solusi yang kami tawarkan adalah Early Customer Complaint Detection dengan menggunakan AI berbasis social media listening. Dengan memanfaatkan NLP, sistem akan membaca dan memahami ekspresi pelanggan di media sosial, baik berupa postingan, komentar, ataupun hashtag. Data ini diproses secara otomatis menggunakan machine learning, lalu disimpan di database dan divisualisasikan di Power BI. Ada juga Microsoft Fabric yang berperan dalam mengirimkan alert ke tim terkait jika muncul sentimen yang negatif. Sehingga tujuan akhirnya adalah dealer bisa melakukan mitigasi lebih cepat sebelum masalah meluas. Konsep dasarnya sederhana, seperti kita mengajarkan anak-anak mengenali buah, mana merah, mana kuning. Begitu pula dengan komputer, kita ajarkan memahami emosi manusia dari teks yang dihasilkan. Jadi misalnya ada komentar positif seperti I love this car, atau negatif seperti I hate this car. Model AI ini akan belajar pola bahasa ini untuk mengenali sentimen dari para pelanggan secara otomatis. Dan langkah pertama dari semua aplikasi ini adalah mengumpulkan data mentah atau raw data dari postingan, komentar, ataupun hashtag yang ada di social media. Data ini akan menjadi bahan training dan labeling untuk model NLP yang akan kita buat. Proses ini dilakukan secara manual dengan teknik data scraping dan hasilnya dimasukkan ke Excel. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang relevan dengan produk otomotif. Dan setelah data terkumpul, kami lakukan data cleansing atau pembersihan data. Proses ini meliputi normalisasi huruf kecil, penghapusan URL, emoji, dan juga spam. Dan kami juga melakukan tokenisasi, deteksi bahasa, feature engineering seperti text embedding, dan juga sentimen leksikon. Semua itu dilakukan dengan menggunakan Python di platform Google Colab. Dan akhirnya kita memiliki dataset yang clean dan siap untuk maju ke next proses untuk dilatih. Tahap selanjutnya yaitu eksperimen dan train, tes data, dan dataset yang sudah bersih tadi kita gunakan untuk melatih model NLP yang kita inginkan. Dan di sini kami melakukan sentimen analisis dan topic classification untuk mengubah komentar-komentar yang ada di social media menjadi kategori positif, negatif, atau netral. Dan metode ini membantu perusahaan untuk memahami persepsi publik dalam atau terhadap produk tertentu dan bisa mendengar keluhan atau komplain dari customer lebih awal sebelum mereka datang ke dealer. Beberapa model kami uji dan hasil terbaik diperoleh dengan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Akurasi model mencapai 0.711.
Meskipun belum sempurna, angka ini cukup kuat sebagai baseline model yang bisa terus ditingkatkan seiring penambahan dataset. Setelah model siap, hasil analisisnya yaitu seperti sentimen, metadata, dan confidence score. Kami expose melalui API. Dengan cara ini, sistem lain seperti Power BI atau aplikasi monitoring dapat mengakses hasil NLP secara otomatis dan real-time. Langkah terakhir adalah memvisualisasikan hasil NLP ke dalam Power BI dashboard. Di sini kita bisa melihat tren sentimen, isu yang paling banyak dibahas, dan bahkan alarm otomatis yang dikirim via email bila muncul lonjakan sentimen negatif. Dengan visualisasi ini, manajemen bisa langsung mengambil tindakan korektif dengan cepat. Hasilnya nyata. Sebelum menggunakan AI, dealer baru tahu masalah setelah pelanggan datang. Setelah AI diterapkan, dealer bisa mengetahui keluhan dari media sosial lebih awal, sehingga mereka dapat menyiapkan spare part dan rencana mitigasi sebelum pelanggan datang. Proses penanganan jadi jauh lebih efisien. Baik dari sisi metrik, terjadi peningkatan signifikan pada Customer Satisfaction Score dan Net Promoter Score, di mana sentimen positif mencapai tingkat 64% dan waktu respon rata-rata berkurang menjadi hanya 15 menit saja. Selain itu, AI juga mendukung analisis voice of customer, competitive intelligence, serta pengambilan keputusan berbasis dengan data. Dengan ini, dealer dapat lebih memahami segmen dari pelanggan mereka. Kesimpulannya, AI berbasis NLP terbukti efektif sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi keluhan pelanggan. Integrasi dengan dashboard dan notifikasi mempercepat proses verifikasi dan investigasi. Untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan peningkatan akurasi dengan memperluas dataset, serta menerapkan sistem human in the loop agar AI dapat belajar terus-menerus dari umpan balik manusia. Diskusi, tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang ini adalah kualitas data media sosial yang tidak terstruktur, seringkali bercampur dengan bahasa gaul, singkatan, dan sarkasme. Solusinya adalah melatih model dengan data lokal yang sesuai konteks budaya Indonesia, serta melibatkan verifikasi manual oleh tim customer experience secara berkala. Dan kedua, bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun secara negatif. Dampak positif penerapan AI ini meliputi percepatan respon keluhan, peningkatan loyalitas pelanggan, dan juga pengambilan keputusan yang lebih objektif. Namun, kita juga harus mewaspadai terhadap dampak negatif seperti potensi pelanggaran privasi dan bias algoritma. Oleh karena itu, tata kelola data yang etis menjadi sangat penting. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Jika dikembangkan lebih lanjut, kami mengusulkan AI Predictive Satisfaction Model. Model ini tidak hanya membaca sentimen saat ini, tapi juga memprediksi risiko penurunan kepuasan pelanggan berdasarkan pola interaksi, history service, dan review digital. Dengan begitu, perusahaan bisa bertindak proaktif sebelum pelanggan berpindah merek. Baik, sebelum kami menutup presentasi ini, izinkan kami menyampaikan sedikit evaluasi tentang pengalaman kelompok kami selama menyelesaikan tugas ini. Secara keseluruhan, pengerjaan tugas ini terasa cukup mudah dan menyenangkan dikarenakan topik yang kami pilih merupakan kasus nyata atau real case yang sudah diimplementasikan di salah satu tempat kerja kami. Hal ini membuat kami bisa memahami langsung bagaimana AI, khususnya NLP, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Selain itu, pengalaman ini juga membantu kami melihat keterkaitan antara konsep AI yang kami pelajari di kelas dengan penerapannya di dunia industri otomotif yang sesungguhnya.
dengan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut mengenai penerapan AI untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui sosial media listening. Terima kasih. Terima kasih.